Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai konsep keputusan pendanaan dan efisiensi pasar. Saya Rega Dwi Cahyani, NIM 20020010018. Pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Keputusan pendanaan perusahaan menyangkut tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan, seperti menyangkut keputusan tentang beberapa banyak hutang yang akan digunakan, dalam bentuk apa hutang dan modal sendiri akan ditarik, dan kapan akan memperoleh dana-dana tersebut. Keputusan pendanaan dan net present value. Keputusan investasi yang memperoleh NPV positif akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, relatif lebih sulit untuk memperoleh NPV positif dari keputusan pendanaan dibandingkan dengan keputusan investasi. Hal ini disebabkan karena keputusan investasi yang dilakukan pada sektor real dilakukan pada pasar yang tidak sempurna, informasi tidak lengkap, dan sangat mahal. Kadang juga dijumpai adanya hambatan untuk masuk ke dalam sektor tersebut, sehingga terbuka peluang untuk memperoleh ekonomi profit. Sedangkan keputusan pendanaan sebaliknya, karena dilakukan pada pasar modal yang umumnya sangat kompetitif, informasi terbuka luas bagi semua pemodal dan pemodal individu tidak bisa mempengaruhi harga. Pasar ini disebut pasar modal yang efisien. Dalam keadaan seperti ini, transaksi jual beli sekuritas akan cenderung menghasilkan NPV tidak positif. Perbandingan rasio leverage. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efek dari setiap alternatif pendanaan terhadap rasio leverage atau penggunaan hutang. Manajemen kemudian dapat membandingkan rasio-rasio yang ada saat ini dan rasio-rasio pada alternatif pendanaan tertentu dengan rasio-rasio industri tertentu. Manajemen dapat menggunakan metode perhitungan rasio sebagai berikut. Yang pertama ada rasio hutang. Total hutang dibagi total aktiva. Hutang jangka panjang dibagi hutang jangka panjang plus modal sendiri. Total hutang dibagi modal sendiri. Yang kedua ada rasio jaminan. Time interest earned sama dengan EBIT dibagi biaya bunga. Debt service coverage sama dengan EBIT dibagi biaya bunga plus pembayaran pokok pinjaman dibagi 1 min pajak. Analisis arus kas perusahaan. Metode ini menganalisis dampak keputusan struktur modal terhadap arus kas perusahaan. Metode ini sederhana tetapi sangat bermanfaat. Metode ini melibatkan persiapan suatu seri anggaran kas pada yang pertama kondisi perekonomian yang berbeda, yang kedua struktur modal yang berbeda. Rumus berikut mendefinisikan CBR, saldo kas yang diharapkan perusahaan pada akhir periode resesi. Rumusnya yaitu CBR sama dengan CO plus NCFR min FC, di mana CO adalah saldo kas pada awal resesi, NCFR adalah arus kas bersih dari operasi selama resesi, FC adalah beban tetap perusahaan. Dalam manajemen struktur modal. 1. Analisis EBIT EPS. 2. Perbandingan rasio leverage. 3. Analisis arus kas perusahaan. Analisis EBIT EPS. Dalam analisis ini manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan PEPS earning per share pada tingkatan EBIT, earning before interest and tax, yang bervariasi. EPS adalah laba bersih sesudah pajak atau earning after tax dibagi jumlah saham perusahaan yang beredar. Pada analisis ini, hubungan antara EBIT dan EPS dapat dicari dengan cara menghitung EPS pada berbagai alternatif pendanaan untuk EBIT tertentu dan mengulang langkah pertama untuk EBIT yang berbeda-beda. Hasilnya akan digambarkan dalam grafik EBIT EPS. Saham, hutang, jumlah saham, EBIT C21T S1, EBIT C21T S2.
di mana EBIT indifferent point. C1 biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 1, C2 biaya bunga pada alternatif pembelanjaan 2, S1 jumlah sebuah saham pada alternatif pembelanjaan, S2 jumlah saham pada alternatif pembelanjaan 2, T tingkat pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana Prasaja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen S1. Di sini saya akan menganalisis subjektif dalam manajemen struktur modal. Dalam menentukan struktur modal perusahaan, manajemen juga menerapkan analisis subjektif. Bersama dengan analisis kuantitatif yang telah dibahas di depan, berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan tentang struktur modal adalah: pertama, kelangsungan hidup jangka panjang atau long run viability. Manajemen perusahaan yang menyediakan produk dan jasa yang penting memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jasa yang berkesinambungan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari tingkat penggunaan hutang yang dapat membahayakan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Yang kedua, konservatisme manajemen. Manajemen yang bersifat konservatif cenderung menggunakan tingkat hutang yang konservatif pula. Sedikit hutang daripada berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dengan menggunakan lebih banyak hutang. Yang ketiga, yaitu pengawasan. Pengawasan hutang yang besar dapat berakibat semakin ketat pengawasan dari pihak krediator, misalnya melalui kontrak perjanjian atau converge. Pengawasan ini dapat menguasai fleksibilitas manajemen dalam membuat keputusan perusahaan. Yang keempat, struktur aktiva. Perusahaan yang memiliki aktiva yang digunakan sebagai agunan hutang cenderung menggunakan hutang yang relatif lebih besar. Misalnya, perusahaan real cenderung menggunakan hutang yang lebih besar daripada perusahaan yang bergerak pada bidang riset teknologi. Yang kelima, yaitu risiko bisnis. Perusahaan yang memiliki risiko bisnis atau viabilitas keuntungannya tinggi cenderung kurang dapat menggunakan hutang yang besar, karena kreditor akan meminta biaya hutang yang tinggi. Tinggi rendahnya risiko bisnis ini dapat dilihat antara lain dari stabilitas harga dan unit penjualan, stabilitas biaya, tinggi rendahnya operating leverage, dan lain-lain. Yang kelima adalah tingkat pertumbuhan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi membutuhkan modal yang besar, karena biaya penjualan closing cost untuk hutang yang pada umumnya lebih rendah dari financing untuk jaminan perusahaan. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, cenderung menggunakan lebih banyak hutang dibanding dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Galindra Kusuma, NIM 220 10190, akan melanjutkan presentasi pada pasar modal efisien. Pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar tersebut. Dengan demikian, akan sangat sulit bagi para pemodal untuk memperoleh tingkat keuntungan di atas normal. Dalam pasar modal yang efisien, perubahan harga saham mengikuti pola random walk. Ini berarti perubahan harga di waktu lalu tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan perubahan harga di masa yang akan datang. Pasar modal menjadi efisien karena persaingan antara para analisis investasi akan membuat pasar sekuritas setiap saat menunjukkan harga yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan. Nama saya Muhammad Noval Irfani. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu ada 3 bentuk atau tingkatan untuk menyatakan efisiensi pasar modal.
Tiga bentuk tersebut adalah yang pertama, bentuk efisiensi yang lemah atau weak form efficiency, yaitu pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Yang kedua, ada bentuk efisiensi setengah kuat atau semi-strong form efficiency, merupakan bentuk efisiensi yang lebih komprehensif karena dalam bentuk ini harga saham di samping dipengaruhi oleh data pasar atau harga dan volume perdagangan saham di masa lalu, juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, ada bentuk efisiensi kuat atau strong form efficiency, yaitu pasar efisien dalam bentuk kuat. Semua informasi baik terpublikasi atau tidak dipublikasi sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Dalam bentuk efisien kuat tidak akan ada seorang investor pun yang akan memperoleh return abnormal. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Freddy Maulana Rifai. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya. Bagi perusahaan, pasar modal yang efisien berarti rekayasa laporan keuangan tidak akan mampu meningkatkan harga saham apabila rekayasa tersebut tidak mempunyai dampak terhadap arus kas perusahaan. Demikian juga penentuan timing penerbitan saham tidak akan mampu menghasilkan dana murah. Dua sekuritas konvensional yang diterbitkan di pasar modal yaitu saham dan obligasi. Apabila saham tersebut diperjualbelikan di bursa, maka mungkin sekali harganya berbeda dengan nilai saham tersebut. Demikian juga dengan obligasi. Apabila suku bunga turun dan obligasi memberikan tingkat bunga yang tetap, maka harga obligasi akan turun. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan dapat memilih untuk menerbitkan obligasi dengan suku bunga mengambang atau obligasi yang mempunyai call price. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.